Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kali ini kita berkesempatan di peternakan lele Gesang Jaya Lele. Gesang Jaya Lele. Oke. Saat ini dengan Bapak siapa, Mam? Bapak Supani. Bapak Supani. Bapak Supani selaku owner atau pemilik ya? Pemilik. Pemilik dari peternakan lele ini. Pak, kita ingin tanya-tanya dan minta waktunya kalau misal kita boleh di-share ilmunya, share pengalaman Bapak peternak lele. Kita mau wawancara di kesempatan kali ini. Pertama, bagaimana awal Bapak peternak lele, Pak? Untuk pertama kali kita akan nimbrung sama teman-teman itu yang hobi di lele. Kita cuma ikut-ikutan aja. Kemudian ada ketertarikan di situ. Ada ketertarikan ingin mencoba dan mencoba. Gitu. Okay. Di situ kok ada tarian untuk ikut berbudidaya. Ingin apa? Mencoba gitu, Pak ya? Mencoba. Jadi dulu mungkin 8 tahunan saya itu cuma membantu teman-teman berbudidaya lele. Berbudidaya. Jadi kita cuma membantu aja ketika ada waktu luang. Sebelumnya memang Bapak profesinya apa, Pak? Dagang kuliner. Dagang. Di situ kuliner. Dagang makanan gitu ya, Pak? Dagang makanan, rombongan itu dah. Lele jenis apa yang Bapak ternakkan di sini? Untuk varian lele saya nggak begitu nggak begitu mempermasalahkan entah sangkuriang, entah itu masumu atau apa. Yang penting di situ kita itu budidaya, kita hasil gitu kan. Oh gitu. Nah, jadi kita nggak mempermasalahkan variansa. Untuk mendapatkan bibit, apakah susah, Pak, di sini? Untuk bibit kita nggak ada karena kita juga punya grup-grup pembibitan. Jadi sebelum habis saja sudah ditawarin. Jadi nggak terlalu susah. Di sini gini, untuk pembibitan kita masih belum mulai. Sebenarnya dulu ketika nimbrung sama teman-teman kita di pembibitan, cuma di sini kita kecenderungannya mengembangkan untuk pembesarannya aja. Tapi insya Allah nanti kita akan sudah punya lahan di sana untuk dipersiapkan untuk pembibitan. Pembibitan juga gitu. Untuk budidaya, apakah ada pemilihan untuk yang bibit unggul itu dari Bapak ada nggak? Ketika kita beli, kita percaya aja sama teman-teman kalau bisa itu mencari yang kayaan yang kedua, grade kedua dan ketiga gitu. Kalau bisa seperti itu. Cuma kalau kita nggak budidaya bibit sendiri, kadang-kadang kita itu bibitnya juga kurang bagus. Makanya untuk mengantisipasi itu kita harus berusaha untuk mengembangkan pembibitan sendiri gitu. Kadang-kadang kita mendapatkan bibit jelek, nah kita di situ sudah rugi gitu loh, nggak bisa besar gitu. Untuk katakan tadi Bapak bilang ada grade 2, grade 3. Grade 2 yang dimaksud itu seperti apa, Pak? Itu dalam misalkan lele itu pemijahan ya, itu nanti mungkin akan terjadi 9 macam. 9 macam besar kecilnya ada 9 macam kurang lebih. Itu yang pertama itu kan gerandong. Kalau gerandong ini hama ini. Ini harus dibuang ini karena makan temannya. Kemudian kuntingan yang paling kecil. Cuma yang bagus kalau menurut saya yang 2, 3, 4 ini. Untuk sistem budidaya atau pembesaran di tempat Bapak ini seperti gimana? Untuk sistem kita berdasarkan pengalaman aja. Dari dulu misalkan dulu pernah di tempat teman saya bioflok atau pakai booster itu kita dari perjalanan itu kita mencari sendiri yang sesuai dengan keadaan di lingkungan kita. Kemudian kita nggak pakai teori-teori macam-macam, cuma naluri aja kita mengikuti keinginan lele. Keinginan lele, bagaimana lele ini nyaman aja. Kalau kurang nyaman, airnya harus ditambah, diganti gitu aja. Ternyata di situ lele nggak menggantung, kemudian dia nggak diem gitu, terus kemudian dia mau tenggelam gitu kan. Nah, dengan bukti lele mau tenggelam, otomatis dia sudah nyaman. Jadi kita berdasarkan naluri melihat gerak-gerik lele tersebut. Seandainya lele menggantung berarti ada masalah dengan kotoran di bawah, air yang di bawah berarti kotor. Lah itu perlu dibuang. Kurang lebih ya 15 cm tambah, lalu tinggal kita melihat bagaimana keadaan lele itu. Kalau sudah nyaman ya udah. Jadi untuk pengurangan kolam sendiri tidak langsung dikuras habis, tapi nggak turunkan ini, Pak ya. Untuk pengurasan habis itu bahaya, resikonya nanti kanibal. Kanibal. Makanya kita mengurangi kanibalisme lele. Berhati-hati jangan sampai lele itu stres, kita pengurangannya sedikit. Itu air digelontor dulu sampai itu air bawah keluar. Itu kan ada sistemnya, itu ada pipa 2 itu di sana keluar lah, nanti pelan-pelan itu aja
sampai kotoran di dalamnya itu kita yakin udah bersih, kelihatan kok. Oh, dari pipanya itu, dari Pak? pipa yang itu lubang itu kelihatan kotoran. Oh, jadi pipa itu gunanya untuk fungsi itu, Pak ya? Untuk membuang kotorannya. Harga bibit lele itu berapa, Pak? Kalau di sini mengikuti besar kecilnya ses ya. Kalau ses 10 biasanya ya antara 105 sampai 110 gitu. 105 rupiah. 105 rupiah per ekor. Oh, per ekor. Nah, selisihnya yaitu antara naiknya antara 5 sampai 10 rupiah. Dulu Bapak awalnya tuh berapa ekor, Pak, untuk bibitnya? Kita langsung gini, langsung ketika kita sudah nimbrung sama teman-teman, kemudian kita bikin kolam dengan kapasitas 80.000. Terus kita tebarnya 60.000. Tapi di situ proses dalam 1 tahun itu penuh juga kegagalan-kegagalan gitu. Oh, jadi pernah tidak langsung kegagalan. Sukses itu enggak. Kita gagal dari pengawalan kegagalan apa, kemudian kelemahannya kolam seperti apa, lah kita cari bikin kolam yang baru yang cocok sesuai dengan itu. Oh, jadi awal pertama itu kegagalan itu Bapak evaluasi ya, apanya ini, entah itu kolamnya atau gitu, lelenya yang kurang nyaman seperti gimana gitu ya. Untuk harga indukan Bapak tahu nggak, Pak? Untuk indukan di pasaran selama ini saya nggak begitu gitu ya, tahu ya. Cuma kalau cuma induk-indukan basah itu yang nggak ada sertifikatnya di sini rata-rata antara 20-25 per kilo gitu, tinggal mengalihkan berapa kilo gitu. Cuma yang bagus kan kalau berdasarkan teori untuk indukan itu kan umurnya 8 bulan sampai 2 tahun setengah gitu. 8 bulan 2 tahun setengah sampai 2 tahun setengah itu yang produktif gitu, yang produktif. Saya juga mempersiapkan indukan di sana. Oh, nanti Pak kedepannya Bapak ingin pembesaran juga ya? Pembibitan. Pembibitan ya. Pembibitan. Butuh berapa lama, Pak, lele untuk siap dipanen kalau di peternakan jenengan? Kalau kita tebarnya mulai ses 10 itu biasanya mulai panen itu 2,5 bulan sudah ada yang dipanen. 2,5 bulan sudah ada dipanen, kemudian 4 bulan itu habis biasanya. Seandainya 4 bulan itu nggak habis, berarti itu kita mendapatkan bibit yang jelek-jelek itu, gitu, yang ikut gitu. Makanya di situ ketika kita sudah 4 bulan, walaupun itu bibitnya masih sekilo isi 15 sudah saya keluarin dah. Kalau misalnya panennya agak lama berarti bibitnya yang kurang bagus. Kita kalau pakannya kan sudah apa SNI, jadi sudah teruji kan, gitu. Oh gitu. Makanya di situ kalau makanannya sudah teruji berarti bibitnya yang bermasalah. Bibitnya bermasalah. Baik. Jika ada yang teman-teman yang melihat atau yang di rumah ini, Pak, mau mencoba ternak lele, itu bagaimana proses awalnya, Pak? Untuk ternak lele, gini loh, kita nggak bisa langsung oke lah kita baca buku, panduan-panduan, tapi kalau nggak praktek langsung kayaknya sulit. Artinya gini, untuk kita memulai budidaya lele biasanya itu 1-2 kali tebar, 1-2 kali tebar itu gagal kita gitu loh, penuh dengan kegagalan. Setelah itu ketika kita sudah mengetahui seluk-beluk dari tabiat lele dengan kondisi lingkungan, guru kita akan tahu kalau apa itu bagaimana kita harus menerapkan itu. Oh gitu. Jadi kalau langsung kayaknya sulit. Jadi banyaknya gagal kebanyakan. Kolam yang di Bapak ini kolam apa, Pak? Kalau saya tertarik di kolam beton karena apa? Kita di sini untuk budidaya lele itu saya anggap sebuah investasi jangka panjang. Kalau terpal mungkin kemampuannya 5 tahun, kita ganti lagi. Gitu. Mungkin ya kelebihannya kolam terpal kan harga murah. Kalau kolam beton ini memang investasinya agak mahalan gitu loh. Mungkin bisa 3 kali lipat biayanya daripada kolam terpal gitu kan. Cuma saya kan gini, bikin kolam beton ini kan patokannya kalau bisa kita budidaya itu 25 tahun kolam itu nggak rusak gitu. Ini mungkin kalau investasi mungkin ada 750 juta saya bikin kolam sana ya. 750 juta dengan harapan 5 tahun lebih itu udah kembali kalau balik modal gitu. Sekarang sudah full, artinya gini, kita sudah putarannya itu sudah berjalan normal gitu loh. Terus tiap 1 minggu ada panen terus itu. Untuk kolam yang di sini, Pak, itu membutuhkan dana berapa, Pak? Tadi katakanlah Bapak bilang 750, itu apa yang di sini aja atau sama di kolam satunya? Sama keduanya, insya Allah di sini kedua
keduanya itu 750 juta lebih. Nah, kalkulasinya keduanya karena memang kita langsung menjaga keamanan dari lele itu kan saya beda semuanya gitu. Ini cor semua gitu. Gitu. Jadi di situ kita memang prinsipnya memang untuk investasi jangka panjang. Untuk gitu. jangka panjang bisa ya. Jangka panjang. Hal apa saja yang dipersiapkan untuk membangun kolam dan spesifiknya itu kayak gimana? Kalau kita beton ya mulai di sini karena tanahnya tanah gerak ya, kita harus pakai pembesian juga gitu. Nah, pembesian itu. Jadi di situ ini harus kuat kalau di sini. Untuk kedalaman kolamnya sendiri, Bapak punya cara sendiri atau ikut cara yang di luar? Kalau saya lebih suka yang kedalaman 1 meter. Jadi lele itu berdasarkan apa yang saya pelajari dan sama teman-teman waktu dulu kita itu sharing gitu ya. Memang ada yang 50-80 cm itu, tapi saya kecenderungannya karena lahan sempit, kita pakai yang 1 meter ke atas sedikit, ketinggian 125. Berarti batas airnya 1 meter, tapi ketinggian kolamnya 125. Dengan harapan daya tampungnya per 3 kali 3 itu kita bisa 1 ton sebenarnya. Tapi setidak-tidaknya kita dapat menampung antara 5 kintal sampai 750 kintal per 3 kali 3 meter persegi. Untuk pakan yang diberikan itu seperti gimana, Pak? Pakan jenisnya Bapak mau hanya pakai pelet atau ada pencampuran? Kita kecenderungannya pakai pelet, kemudian kalau ada alternatif misalkan ayam tiren atau apa itu untuk yang lele-lele gede, untuk pancingan lele pancingan itu. Jadi kita memang untuk pelet, full pelet itu kalau kita memelihara sedikit, keuntungannya sedikit sekali, seperti nggak ada untungnya. Tapi kalau kita memelihara banyak, di situ ya baru kelihatan sedikit kali banyak. Gitu. Pak, apakah di ternak lele itu sering melakukan pergantian air kah untuk di sini atau menurut pengalaman Bapak? Kalau saya tertarik sama tim yang agak jernih, agak jernih, tapi nggak terlalu keruh, juga nggak terlalu jernih. Kecenderungannya agak jernih. Di situ kemudian pergantian airnya itu dalam 1 hari kita lihat kondisi. Pokoknya setiap hari ganti, tapi tidak keseluruhan gitu loh. Kita buang air bawah, kemudian kita gelontor, kemudian kita lihat gerak-gerik lelenya nyaman apa enggak. Kalau sudah nyaman ya sudah selesai. Dari Bapak mungkin ada tips untuk beternak lele untuk teman-teman yang di luar sana? Untuk teman-teman kalau ingin budidaya lele ya setidak-tidaknya harus ikut nimbrung. Harus tetap ikut nimbrung ya. Nimbrung dulu daripada nanti mudah ke komunitas. Kemudian jangan tergesa-gesa. Ketika kita masih belum pernah melakukan budidaya lele biasanya gagal gitu loh. Kasihan kalau modalnya habis untuk percobaan, kan mending kita ikut dulu ya biar tahu kelemahannya kelebihannya, setelah itu memulai gitu loh. Jadi kita praktek dulu, ikut teman-teman yang punya kolam, setelah kita paham tentang perlelean baru mencoba sedikit dulu. Biasanya kalau pemula kita cari aman aja yang per 1 meter persegi 200-250 ekor gitu loh. Tapi kalau sudah terbiasa itu bisa 500, bisa 750, bisa 1000 ekor per meter persegi. Nah itu perlu penanganan khusus itu. Kalau sudah 1000 ekor per meter persegi, seperti contoh ini 33 itu bisa diisi 10.000 ekor. Nanti ada harapan antara 750 sampai 1 ton. Yang kemarin aja itu ada 750-an kintal per kolam ukuran 3x3. 7 kintal setengah, 750 kilo dalam 1 kolam. Bagaimana cara sistem panen ternak lele di peternakan Gesang Jaya ini, Pak? Kalau sistem panen saya di sini kita diambil oleh tengkolak langsung. Kita nggak mengantar barang ke tengkolak, tapi tengkolak langsung datang ke sini sesuai dengan lele yang laku di pasaran. Misalkan kebutuhannya lele itu di situ sekilo isi 10, kita kecenderungannya mengikuti aja. Kalau memang yang dibutuhkan sekilo isi 12, maka kita
kita ikut yang 12. Nah, kalau dulu yang Bali masih belum ada corona itu, memang kita syutingnya ke Bali, kita program per kilo isi 786 itu per kilo. Tapi karena di sana sekarang ada pandemi, maka kita beralih ke lokalan gitu. Setiap manu kan itu ada pengesesan ya, breeding itu ya. Nah, itu tiap itu biasanya kalau seukuran jempol tangan itu 20 hari, 25 hari itu kita breeding gitulah. Yang kecil disortir gitu. Untuk biaya pengeluaran yang dikeluarkan peternakan Gesang Jaya ini per bulannya berapa, Pak? Kita tebar 300.000 tapi durasi 4 bulan. Jadi per bulannya kita berharap panen 3 ton 4 ton. Jadi disesuaikan dengan kemampuan pasar. Karena apa? Kalau tidak disesuaikan dengan kemampuan pasar, kita nanti bisa kolaps juga. Betul, kan? betul juga. Jadi kita mengikuti kemampuan pasar berapa ton gitu. Misal dalam 1 bulan kita mengikuti itu gitu loh. Nah, karena misalkan satu contoh sekarang ini per bulan antara 3 sampai 4 ton, maka kita cenderungannya memprogram ya panennya sebesar itu. Kita atur gitu loh. Jadi misalkan 4 ton itu membutuhkan lele suatu contoh 80.000 atau 100.000, berarti tiap bulan kita itu harus tebar 100.000. 100.000. Berarti sesuaikan pasar juga, Pak ya? Jadi terus setiap bulan 100 selama 4 bulan jadi 400.000 itu dalam satu putaran. Gitu. Jadi nggak putus gitu. Pasar di sini itu permintaannya tinggi sekali atau gimana, Pak? Lancar, alhamdulillah ya tinggi. Ini kurang-kurang saya. Jadi kita kurang-kurang. Mungkin untuk saat ini ya nggak melimpah. Kadang-kadang kalau melimpah itu ya sulit mengeluarkan. Tapi kita kan tidak punya tengkulak. Artinya nggak ada kebingungan. Kita nggak ada kebingungan. Kalau boleh kita tahu, Pak, berapa omset yang didapatkan di ternak lele dengan kapasitas kolam Bapak? Setidak-tidaknya prinsip saya itu karena di sini kita masih 3 tahun ya, 3 tahun itu kita mengikuti kemampuan pasar. Karena kemarin itu waktu program di Bali ada gangguan pandemi itu, makanya kita tetap mengikuti kemampuan pasar. Jadi di situ misalkan 4 ton, 3 ton kita ya harian dapat lah gitu. Keuntungan 150 per hari gitu. 150 per hari ya. Nah, kita dapat keuntungan seperti itu. Baik. Kualitas air di sini Bapak memakai filter atau gimana? Kita nggak bakal di filter. Kita air sumur langsung. Jadi langsung gitu. Air sumur. Kemudian kita karena di situ air sumur kan ada yang mengatakan itu miskin oksigen kan. Miskin oksigen kita di sana ada tampungan itu supaya itu oksigen bercampur ya. Dan ada itu di sana itu antigrocok itu kan akhirnya oksigen bercampur di sana. Baru tersalurkan ke kolam. Ke kolam-kolam. Di situ juga ada itu udara. Nanti yang mana di situ akan dibawa air yang di dalam air yang untuk tekanan itu disalurkan ya. Itu akhirnya kalau itu ada lubang itu diginian airnya udaranya juga keluar itu. Untuk karyawan di ternak lele ini ada berapa, Pak? Untuk sementara ini kita lakukan sendiri. Prinsip saya kalau cuma tebar antara 200-300 ribu itu orang satu cukup gitu loh. Jadi cukup. Kita pakai sistem aja ketika pengairannya sistemnya sudah jalan, kita tinggal ngasih makan aja sebenarnya gitu. Ngasih makan aja air, tel, dah. Yang main nanti listrik itu. Rutinitas Bapak mulai pagi itu seperti gimana? Apa yang dipersiapkan untuk menuju ke kolam? Untuk rutinitas kita selain mengganti air tiap hari, membuang kotoran bawah yang kurang lebih 30 cm. Kita kasih makan 2 kali sampai 3 kali, dan kemudian mengkontrol itu air setiap 8 jam. Di dalam 1 hari 1 malam itu kita membuang kotoran 3 atau 2 kali. 2 kali dalam 1 hari. 1 hari 1 malam. Arti kan saya berkeliling ke kolam, Pak, menjumpai ada kolam yang tertutup. Nah, itu ada ide Bapak atau terobosan dari Bapak? Dulu itu kan ada itu teori kolam terbuka dan tertutup, itu semuanya saya terapkan gitu. Dari pengalaman pribadi saya, ternyata kolam yang terbuka dengan yang tertutup itu kecenderungannya lebih aman yang tertutup. Kelemahannya sinar matahari kan kurang leluasa ya. Mungkin
meskipun di situ ada yang mengatakan mungkin panennya itu lambat, tapi nyatanya normal-normal aja gitu. Dan itu lebih aman. dari kematiannya, Pak. Dari kematiannya. Lebih stabil lah, kondisi suhunya lebih stabil, kemudian aman dari air hujan itu juga. Gitu. Pesan Bapak apa yang untuk pemula-pemula lele? Untuk pemula yang dibutuhkan adalah kesabaran dengan ketelatenan. Tapi setidaknya jangan mencoba dulu sebelum ikut praktek, kemudian kita itu ikut terjun langsung. Setelah kita tahu kelebihan dan kelemahannya, baru dimulai, nggak usah tergesa-gesa. Kalau kita tergesa-gesa, nanti hasilnya juga kurang bagus. Nah, itulah dari pengalaman yang sudah ketika kita diprogram untuk bikin kolam, kemudian langsung praktek, gagal gitu loh. Kalau sudah tahu titik apa itu lebih kelemahannya, kelebihannya, buru. Oh gitu. Demikian dari wawancara ini, Pak. Terima kasih wawancara waktu dan kesempatannya Bapak Supani dari Gesang Jaya Lele ya. Oke, terima kasih. Semoga ilmunya Bapak disampaikan bermanfaat di luar sana. Amin.